sesuatu yang tidak sama itu adalah pahalanya, ya kan? Pahalanya dan roh kebersamaan itu yang belum didapati oleh mereka yang hanya mendengarkan pengajian melalui siaran televisi atau melalui siaran radio dan seterusnya. Jadi keduanya boleh kita pakai, disesuaikan dengan keadaan. Mungkin hari ini saya tidak bisa hadir, atau hari ini saya bisa hadir. Ya, kadang-kadang kita juga mendatangi majelis ilmu, majelis alim, dan suatu saat kita pun juga mendengarkan pengajian melalui alat elektronik tersebut. Jadi boleh, dua-duanya boleh, tapi tetap kewajiban untuk mendatangi majelis bersama-sama itu satu hukum yang tidak bisa ditawar. Sebab yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersama atau diberikan kepada orang-orang yang mau berjamaah, artinya bareng-bareng. Karena dengan bersama-sama itu secara otomatis hubungan persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Hubungan persaudaraan kita akan semakin terjaga, karena secara otomatis apabila salah seorang di antara jamaah itu mendapatkan satu kesulitan ekonominya atau masalah, dengan demikian apabila berjamaah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalah atau problem, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menurunkan sakinah kepada ketenangan, maksudnya sakinah, ketenangan pada hatinya orang-orang yang mau mendatangi majelis Al-Quran bersama-sama, yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ma'dubatullah atau bimbingan Allah SWT. Sebagaimana tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama jamaah, luar biasa makan kalau bersama-sama itu terasa nikmat, ya kan? Padahal 2 piring itu tidak terasa, ya kan? Tidak terasa, saking nikmatnya. Tiba-tiba ambaan menggos-menggos itu saja. Untung ada batasan, kalau tidak bisa habis semua itu. Itu barokahnya apa? Berjamaah. Begitu pula akhirnya dengan pengajian seperti ini. Kalau kita rasakan, kita dapati, kita konsumsi bersama-sama, saya luar biasa. Rohnya akan benar-benar kita. Baik, terima kasih. Mungkin kira-kira jawaban dari Ustadz sudah memberikan kepuasan tersendiri bagi kita semuanya. Yang mana apakah memperbolehkan hukumnya mengenai ataupun disamakan menghadiri majelis taklim ataupun pengajian dengan kita mendengarkan ceramah melalui media elektronik. Dari sini mungkin saya berikan kembali pertanyaan kepada para jamaah. Apabila mungkin ada pertanyaan yang lain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai media elektronik juga. Jadi misalnya saya baca Al-Quran juz 1 terus dengan media elektronik juz 2, khatam Quran saya itu apa sah, Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Membaca atau mendengarkan tadi?
baca Pak, membaca. Jadi saya misalnya saya juz 1, terus saya putar katakanlah laptop atau komputer, yang dibaca juz 2, saya juz 3, jadi ganti-gantian gitu sampai 30 juz. Artinya tempat ngajinya itu laptop tadi. Bisa mendapatkan pahala yang sama kalau di juz 2-nya kita yang mendengarnya. Artinya juz 1 umpamanya kita membaca dengan suara, ya kan? Kemudian karena kita capek, kemudian kita mendengarkan bacaan melalui media elektronik. Itu bisa. Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qari' wal mustami', al-qari' wal mustami' fil ajri sawa. Orang yang membaca dan mendengarkan Al-Qur'an itu mendapatkan pahala yang sama. Tapi dengan catatan kita membaca, setelah membaca kita mendengar. Jangan dibiarkan elektronikanya membaca sendiri, kita tinggalkan tidur. Ya beda lagi ya. Jadi kita benar-benar menyimaknya, kan? Berarti yang pertama kita menggunakan apa? Suara dan pandangan kita. Kemudian yang kedua kita menggunakan pendengaran dan penglihatan. Kalau yang pertama kita membaca dengan lisan, yang kedua kita menggunakan dengan pendengaran. Jadi sama kata Rasulullah SAW, yashtarikan fil ajr, kedua-duanya mendapatkan pahala. Ya, sah hukumnya. Nanti dibaca ulang biar diamini oleh laptop tadi. Yang dibaca ulang, yang laptopnya baca amin amin. Ya tetap pahalanya sama-sama. Boleh seperti itu. Karena kita menggunakan pendengaran ya. Yang lain kembali ke Mas Erwin, mana itu? tadi bisik-bisik sama saya. Temanya nggak? Oke mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi mendengarkan dan membaca, sekarang saya ingin tahu juga hukumnya menyimpan bacaan Al-Quran ya, atau satu full 30 juz ya di dalam seperti handphone, peralatan atau yang lain. Dan kebetulan kalau handphone itu kadang-kadang ditaruh di sak dan dibawa kemana-mana. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah hukumnya sama seperti mushaf Al-Quran? Ya. Jawabannya tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena kalau mushaf ya, itu adalah buku yang khusus untuk mushaf. Artinya di dalamnya adalah Al-Quran, khusus Al-Quran, tidak dicampur dengan yang lainnya dan tidak bisa hilang. Sedangkan HP ya, ini kan campur-campur kan di situ ada apa saja. Oleh karena itu bukan termasuk mushaf. Mushaf itu adalah murni seperti mushaf Al-Quran yang ada di kita. Kalau sekiranya HP itu dihukumi seperti mushaf, antara lain tidak boleh dibawa ke kamar mandi, ya, tidak boleh ke. Kalau sekiranya nggak boleh, berarti orang yang hafal Quran pun juga sama. Orang hafal Quran kan juga Al-Quran kan tersimpan di dalam dada, sama saja. Sebab Al-Quranul Karim itu pada hakikatnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dadanya orang-orang yang diberi ilmu.
Sebagaimana firman Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Berarti bukan mushaf, ya kan? Tapi Al-Qur'an tetap Al-Qur'an dia bilang, oh ada Al-Qur'an di sini, tapi bukan mushaf. Sehingga tidak harus suci terlebih dahulu untuk memegang HP yang di dalamnya ada program Al-Qur'an, tidak ada. Jadi nggak apa-apa masalah. Terima kasih. Kemudian yang lain, oke, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kita baca Quran tadarus ini bulan Ramadan, tapi kita baca tanpa artinya. Sedangkan selama ini kita sehari-hari membaca Al-Quran juga dengan artinya. Bagaimana itu? Dan satu lagi, saya kenal satu keluarga sebagai kepala rumah tangga. Dia hanya tarawih di rumah dengan anak-anaknya, dia tidak pernah ke masjid. Bagaimana itu? Apakah lebih afdal kita ke masjid? Karena kalau menurut pendapat saya, di masjid kita mendengar ceramah, mendengar silaturahmi and others, kan? Tapi kalau dia di rumah, hanya dia dengan anak istrinya. Macam mana itu lebih bagus yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dengan dua tahapan. Yang pertama, tahapan jumlah wahidah, diturunkan langsung 30 juz. Kemudian berikutnya adalah beransur-ansur. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kita di bulan Ramadan ini disarankan dan dianjurkan untuk menarget baca Al-Quran dengan hafal, meskipun tidak dengan pemahaman. Sebab membaca Al-Quranul Karim meskipun tanpa pemahaman itu sudah terhitung pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfan, dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf yang pahalanya 10. Tidak. Walakin akan tetapi alif harf, huruf alif itu satu huruf berarti 10 kali kebaikan. Walam dan lam itu satu huruf berarti 10 kebaikan. Wa mim dan mim itu pun juga satu kebaikan berarti 10 kebaikan. Dari total berapa? 30 kebaikan. Padahal alif, siapa yang tahu artinya alif? Lam, siapa yang tahu artinya lam? Mim, siapa yang tahu artinya mim? Alif lam mim, apa artinya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Meskipun ayat-ayat ini dibaca tanpa dengan maknanya, Allah tetap memberikan pahala kebaikan. Hanya saja memang tidaklah cukup kalau kita hanya ingin memperoleh kebaikan-kebaikan pahala yang kita baca dengan Al-Quran, sedangkan kita mengabaikan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh karena itu, membaca Al-Quran 30 juz hendaknya kita lakukan sebagaimana kita pun juga hendaknya menyediakan waktu khusus untuk memahami ayat-ayat Al-Quran meskipun 1 atau 2 ayat. Ya. Jadi keduanya dipakai, jangan 1 tok, tapi kedua-duanya juga dipakai, gitu ya. Untuk khusus di bulan Ramadan. Kemudian di lain bulan Ramadan baru kita
membacanya ya pelan-pelan dengan pemahaman itu jauh lebih baik ya. Di antara hikmah kita membaca Al-Quran 30 juz itu adalah untuk melancarkan bacaan Al-Quranul Karim kita. Kemudian hikmah lagi di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran khatam meskipun kita tidak mengerti maknanya untuk sementara ini, maka kita secara otomatis menunjukkan dan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita benar-benar menerima Al-Quranul Karim 30 juz itu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Al-Qadar, ya kan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah sholat berjamaah di rumah itu lebih baik ataukah sholat berjamaah di masjid? Ya tentunya sholat berjamaah di masjid itu tidak ada yang mengalahkan keutamaannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, dan tidak takut dia kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan kata Allah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jelas orang yang selalu aktif berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan jaminan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid falyashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang aktif salat berjamaah di masjid, mengadakan pengajian kajian di masjid, maka berikanlah kesaksian bahwa dia adalah orang yang beriman. Artinya kalau kita telah diberikan kesaksian oleh orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang beriman, secara otomatis ya kan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberikan kesaksian bahwa kita adalah orang yang beriman. Kalau semua makhluk ini bersaksi bahwa kita adalah orang yang beriman, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga bersaksi memberikan surganya sebagai tempat yang paling layak bagi orang-orang yang beriman. Sebab tidak ada balasan bagi orang yang beriman kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi tentu kebaikannya luar biasa ya, di masjid. Belum lagi kita melangkahkan kaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melangkahkan kaki menuju masjid itu setiap langkahnya merupakan derajat bagi kehidupannya di akhirat. Ya kan? Semakin jauh tentunya semakin tinggi dan semakin banyak pahala dan derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai mobil, bagaimana? Nah, nggak melangkah berarti. Ya sama melangkah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi kendaraan yang digunakan untuk berada di kanan Allah. Mana dalilnya? Wal 'adiyati dhabaha. Ini Allah bersumpah demi kendaraan yang digunakan untuk menuju salat berjamaah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'adiyat itu kendaraan itu yang dikendalikan oleh orang-orang mukmin menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah bersumpah demi kendaraan ini menunjukkan bahwa kendaraan yang digunakan sebagai sarana menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kendaraan yang sangat mulia. Kendaraannya saja mulia, apalagi ya naik ya. nah, seperti itu otomatis itu. Fal muriyati qadaha, apa fal muriyat? Allah Subhanahu wa taala demi kendaraan yang mencetuskan api. Itu ketika apa? Disetakan jes ya. Nah, itu. Fal muriyati qadaha. Fal-mughirat subhan lebih kendaraan itu digunakan untuk menerobos musuh-musuh di waktu subuh, musuh-musuh ngantuk, terobos ya. Itu paling hebat gitu ya. Mau mendatangi masjid di waktu subuh itu hebat. Kan sebenarnya. Ini ada Ustaz kata-kata memakmurkan di dalam ayat tadi, apakah kita hanya menjalankan ibadah sholat umpamanya, apakah kita termasuk memakmurkan itu dalam arti kata kita berorganisasi untuk memakmurkan masjid, itu boleh dikategorikan sebagai membesarkan masjid, Ustaz? Ya otomatis ya. Yang dimaksud dengan memakmurkan itu ya mendirikan sholat di sana, memakmurkan masjid itu ya antara lain membangun masjid. Apalagi Rasulullah SAW telah bersabda, man bana masjidan banallahu lahul jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membangun masjid, Bapak-bapak Ibu sekalian luar biasa ini, antara lain Pak Haji Anwar, termasuk perindisnya kan, dan bapak-bapak yang lain itu membangun masjid meskipun sementara masih nyewa ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya surga pada hari kiamat. Allah membangunkan rumah yang luar biasa mewahnya di dalam surga. Kemudian dalam sebuah hadis lain, man nawwara masjidan nawwarallahu qabrahu wa nawwara manzilahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan sinar atau menyediakan lampu ya, menyediakan lampunya masjid, dengan masjid itu menjadi terang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinari dia semasa berada dalam kubur, bahkan pada hari kiamat nanti di dalam surga Allah. Hidupnya itu selalu mendapatkan sinar. Bukankah di antara ciri dan sifat yang akan dimiliki oleh orang-orang mukmin itu adalah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan cahaya sinar yang ada di sekitarnya, baik di depan, di samping, di belakang. Mereka berjalan pada hari kiamat nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik mengatakan, "Unzurna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami untuk mendapatkan cahaya yang ada pada diri kalian, karena mereka kan gelap, tidak punya cahaya sama sekali. Kemudian dikatakan, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Kembalilah kalian ke belakang, ambillah cahaya kalian sendiri. Kemudian ketika mereka tidak lagi mengejar orang-orang mukmin, barulah
Faduriba bainahum bisurin lahu bab, maka dikasih pembatas antara orang mukmin dan orang-orang munafik. Sehingga orang-orang mukmin mereka terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam surga, sehingga di dalamnya rahmat wa dhahiruhu min kibaril adzab, sedangkan di luar tempatnya orang-orang munafik mereka mendapatkan azab karena tidak memiliki nur. Dan antara lain penyebab kita bisa memperoleh nur cahaya itu adalah apabila kita mau menyediakan sinar lampu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena lampu ini kita ngaji. Karena lampu ini kita bisa bersama-sama mengadakan salat berjamaah. Dan tentunya lampu ini hanya bisa bersinar kalau ada apa? Ada uangnya, ada sumbangannya. Berarti kalau kita nabung, masukkan uang omplong yang disediakan, itu luar biasa. Sama dengan menghidupkan dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian ceramah hari ini. Sudah jam 11.15, 3 menit lagi kita insya Allah akan sholat isya. Untuk itu kita tutup dengan doa kifaratul majelis, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk ada pengumuman, jangan lupa besok jam 12 siang tepat. Jadi kalau bisa jam 12 kurang 15 menit sudah hadir di rumah Bapak Muzain untuk pengajian Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.